Hai penikmat YouTube, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan jagalah selalu silaturahmi agar beban hidup tidak terasa begitu berat. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum sebuah film India yang berjudul Blank. Rilis pada 3 Mei 2019 dan disutradarai oleh Behzad Kembata. Film berdurasi lebih kurang 120 menit ini mengisahkan tentang aksi balas dendam cerdas dari seorang pemuda yang mempunyai peran penting dalam aksi bom bunuh diri. Hingga suatu ketika, pasukan anti-terorisme berhasil menangkapnya. Namun siapa sangka, ternyata pemuda tersebut mempunyai maksud lain bergabung dengan kelompok teroris. Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita rebus alur filmnya. Apu ke liye. Film diawali dengan memperlihatkan petugas polisi yang berhasil menemukan tempat penyelundupan bahan-bahan yang digunakan untuk merakit bom. Departemen Kepolisian Mumbai mengutus 2 orang petugas polisi anti-terorisme ke lokasi penyelundupan tersebut, yaitu Rohit diperankan oleh Karanvir Sharma dan Husna diperankan oleh Ishita Dutta. Setelah mempelajari jenis-jenis bom yang ada di sana, Husna langsung melaporkan informasi yang mereka peroleh kepada atasannya, yaitu Diwan diperankan oleh Sanidul. Terlihat Diwan mendesak atasannya untuk segera memberikan informasi mengenai daftar penumpang kapal yang baru saja sampai di pelabuhan, karena ia sangat yakin kapal yang ditemukan polisi di pelabuhan kepunyaan dari kelompok teroris, dan ia khawatir para teroris sudah menyebar di penjuru kota untuk menjalankan aksinya. Di tengah kegelisahan tersebut, Diwan mendapat telepon dari petugas polisi bagian narkotika yang mengatakan pada saat melakukan penggerebekan di sebuah tempat pesta, mereka menemukan beberapa obat terlarang dan menangkap sejumlah pemuda yang ada di sana. Salah satunya adalah putra semata wayangnya sendiri. Namun dengan bijak Diwan memberitahu polisi itu bahwa mereka harus tetap mengikuti prosedur, walaupun sebenarnya ia bisa membebaskan putranya dari tahanan. Namun hal itu tidak ia lakukan karena Diwan merupakan aparat jujur yang tidak memanfaatkan jabatannya untuk sesuatu yang salah. Di tempat lain, petugas anti-terorisme berhasil mendapatkan daftar penumpang kapal mengenai orang-orang yang dicurigai sebagai teroris. Mereka bekerja keras menghubungkan semua informasi untuk mengetahui tempat persembunyian dan rencana dari kelompok teroris tersebut. Sedangkan di scene lain, para teroris yang terdiri dari 25 orang sudah mulai bergerak menjalankan misi mereka, yang mana mereka ingin meledakkan 25 bom secara bersamaan di tempat yang berbeda. Namun pada saat hari eksekusi, salah satu dari mereka mengalami insiden kecelakaan. Sehingga aksi teror itu terpaksa ditunda. Dengan segera para teroris mematahkan kartu perdana yang mereka gunakan, agar nantinya jika di antara mereka ada yang tertangkap, para polisi tidak akan mendapat informasi apapun mengenai rencana besar yang telah mereka siapkan. Sedangkan orang yang mengalami insiden kecelakaan itu bernama Hanif. Dalam keadaan setengah sadar, ia teringat bayangan masa lalu pada saat keluarganya dibantai oleh sekelompok orang. Ketika perawat rumah sakit mau mengobati lukanya, mereka menjadi kaget karena ada sebuah bom yang menempel di dadanya. Dengan segera dokter itu memberitahu polisi. Hanif yang sudah sadar dari pingsannya mencoba melarikan diri dari rumah sakit. Dalam keadaan sekarat, dirinya tetap mampu mengalahkan para petugas dengan begitu mudah. Namun karena keadaan tidak mendukung, akhirnya polisi berhasil menangkap Hanif. Setelah tubuhnya diperiksa, Diwan menemukan fakta yang membingungkan, di mana bom pada tubuh Hanif langsung terhubung dengan detak jantungnya. Jika ia mati atau jantungnya berhenti berdetak, maka bom akan tetap meledak dengan sendirinya. Dan pada saat itu juga Rohit melapor bahwa mereka berhasil menangkap salah satu teroris yang bernama Faruk. Ia juga menemukan bom di dalam tasnya. Kemudian kita dialihkan kepada pria yang bernama Maskud, yang merupakan pemimpin teroris yang menamakan kelompoknya dengan sebutan Tahrir al-Hind. Salah satu rekannya memberitahu misi di Mumbai gagal dioperasikan karena anggota inti dari misi tersebut telah ditangkap polisi. Oleh karena itu, Maskud harus segera ke Mumbai untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi pengikutnya. Ketika Hanif sudah sadar kembali, Diwan mulai menginterogasinya dengan memberikan beberapa pertanyaan. Tidak satu pun dari pertanyaan itu dijawab oleh Hanif, karena ingatannya sedikit bermasalah akibat kecelakaan yang pernah ia alami. Yang ada di dalam pikirannya hanyalah
bayangan kericuhan serta seseorang yang memanggil nama Hanif. Bahkan ia sendiri juga tidak tahu entah peristiwa apa yang ada di dalam ingatannya. Dalam keadaan ragu, ia memberitahu Diwan bahwa namanya adalah Hanif. Sampai di sini, Diwan belum menemukan titik terang mengenai siapa Hanif sebenarnya dan apa tujuan para teroris menanam bom hidup pada tubuhnya. Ditambah lagi, bom itu bisa meledak kapan saja, tergantung dengan tingkat keamanan yang diberikan kepada Hanif. Tentu saja situasi tersebut membuat Departemen Kepolisian menjadi khawatir. Tidak ingin ambil risiko, atasan Diwan yang bernama Aruna memerintahkan Diwan untuk segera mengeksekusi Hanif. Karena menurutnya, mereka lebih baik menggali informasi dari pelaku bom bunuh diri yang telah berhasil ditangkap oleh Rohit, yaitu Faruk. Di tempat lain, Rohit berusaha mencari informasi mengenai orang-orang yang pernah berhubungan dengan Faruk. Sedangkan Husna ditugaskan ke tempat kejadian kecelakaan Hanif. Karena menurut Diwan, tempat kediaman Hanif pasti berada di sekitar lokasi kecelakaan tersebut. Di perjalanan, Diwan berusaha menanyakan Hanif kembali, namun hasilnya tetap nihil karena Hanif sama sekali tidak mengingat apapun tentang dirinya. Setibanya di lapangan luas yang terletak jauh di pinggiran kota, Diwan dan pasukannya bersiap-siap untuk mengeksekusi Hanif. Di samping itu, Husna berhasil menemukan tempat tinggal Hanif. Di sana ia mendapatkan sebuah petunjuk mengenai cara kerja bom yang melekat pada tubuh Hanif. Di sini Husna menyadari kematian Hanif akan memicu ledakan 24 bom lainnya, karena semua bom tersebut sudah terhubung dengan bom yang melekat pada tubuh Hanif. Dari sini dapat kita ketahui, inilah alasan kenapa para teroris tidak bisa melancarkan misi mereka pada cerita sebelumnya, karena hanya Hanif seoranglah yang bisa mengaktifkan bom tersebut. Dengan segera Husna memberikan informasi penting itu kepada Diwan. Ketika Diwan meminta bawahannya untuk menghentikan tembakannya, pada saat itu juga mereka diserang oleh sekelompok teroris yang membuat Diwan serta pasukannya menjadi terpojok, sehingga para teroris berhasil membebaskan Hanif. Kemudian mereka membawa Hanif ke ruang bawah tanah. Ketika Hanif sudah sadar, ia langsung menghantam semua teroris yang ada di sana dengan begitu epik. Dan pada saat melihat kehadiran Maskut, seketika Hanif menjadi tunduk dan langsung memeluk Maskut. Sedangkan di markas kepolisian, Aruna dibacoti habis-habisan oleh atasannya karena para teroris berhasil merebut Hanif. Akibat kegagalan misi tersebut, seluruh masyarakat kota Mumbai berada dalam ancaman bom bunuh diri yang sampai sekarang mereka tidak tahu entah di mana titik lokasi yang menjadi target para teroris. Di sini Aruna menjadi heran dari mana para teroris itu mendapatkan informasi mengenai para petugas yang mau mengeksekusi Hanif. Karena pada saat itu hanya petugas anti terorisme lah yang mengetahui lokasi Hanif ditahan. Di tempat lain, Maskut memberikan secangkir minuman yang sudah ia campur dengan obat-obatan kepada Hanif. Setelah meminum minuman tersebut, seketika kepala Hanif menjadi sakit dan akhirnya ia mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya. Yang mana dirinya sendirilah yang sudah merakit dan menghubungkan 24 bom secara nirkabel. Dan bom yang menempel di dadanya merupakan pemicu untuk meledakkan semua bom tersebut. Sementara itu, kaki tangan Maskut menyarankan kepadanya, jika transfer telah masuk ke akun rekening, maka alangkah lebih baiknya mereka harus segera meninggalkan kota Mumbai. Namun Maskut mengatakan ia akan pergi setelah misi berhasil dilaksanakan. Kemudian Hanif menghubungi Diwan dan menanyakan kenapa ia tidak mengangkat telepon pada malam itu, tepatnya pada saat Hanif masih berumur 10 tahun. Tentu saja Diwan menjadi bingung karena ia tidak mengerti maksud dari pertanyaan tersebut. Lalu Hanif menjelaskan pada tahun 2002 tempat kediamannya diserang oleh sekelompok orang sehingga ayahnya tewas dalam serangan itu. Dan ayahnya merupakan informan kepolisian yang sudah memberikan banyak informasi kepada polisi. Namun ketika ayahnya membutuhkan bantuan, tidak seorang pun dari petugas polisi yang membantu mereka. Bahkan ayahnya sudah berulang kali untuk menghubungi Diwan, yang mana pada saat itu Diwan berada di rumah sakit untuk menanti kelahiran putra pertamanya. Dari pembicaraan tersebut, Diwan pun berasumsi tujuan Hanif bergabung dengan teroris hanyalah untuk balas dendam kepada polisi, karena ia kecewa aparat tidak menghargai perjuangan yang telah diberikan ayahnya kepada polisi. Tidak lama setelah itu, Hanif mengaktifkan semua bom dan mengirim pesan kepada seluruh rekan-rekannya bahwa mereka semua akan berkumpul di suatu tempat untuk melancarkan aksi bom bunuh diri. Namun Hanif tidak memberitahu bahwa bom tersebut akan meledak tepat pada saat jam 12 malam.
सारे बॉम्ब्स एक्टिवेट हो चुके हैं। सबको उनकी ट्रेन टिकट भी भेज दी गई है। Lanjut cerita, di ruang interogasi, Diwan berhasil mendapatkan informasi dari Faruk mengenai tempat persembunyian salah satu pelaku bom bunuh diri yang bernama Rafiq. Dengan segera mereka mencari keberadaan Rafiq. Let's go. Di samping itu, Hanif sudah lebih dulu menemui Rafiq karena ia tahu polisi sudah mengetahui tempat persembunyian Rafiq. Ketika ingin pergi dari tempat tersebut, ternyata Rohit dan Husna berhasil menemukan mereka. Rafiq! Tidak ingin ambil resiko, Hanif langsung membunuh Rafiq dan berupaya melarikan diri dari sana. Namun setelah melalui beberapa perkelahian, akhirnya Diwan berhasil membungkam Hanif. Sedangkan Rohit dan Husna kembali ke tempat Rafiq. Di sana mereka mendapatkan sebuah tiket perjalanan wisata yang pernah digunakan Rafiq menuju pelabuhan kota Mumbai. Setibanya di markas, Husna menjelaskan kepada Diwan, dari dokumen yang berhasil mereka dapatkan, semua daftar kunjungan yang pernah dilakukan Rafiq mengarah ke sebuah agen perjalanan kecil yang bernama CV Magnum. Kemudian salah satu petugas bagian IT memberitahu Diwan, jika dilihat dari peta Mumbai, ada satu tempat yang tidak bisa mereka telusuri dan tempat tersebut berada di sekitar CV Magnum. Sedangkan di tempat lain, Rohit menemukan suatu kejanggalan yang ada di kantor CV Magnum. Ia memberitahu Diwan, ukuran kantor yang dimiliki CV Magnum tidak terlalu besar dan juga tidak banyak ruang yang mereka sediakan. Namun setelah diawasi, ia melihat banyak orang yang keluar dari sana. Dari semua dokumen serta informasi yang diberikan Rohit, Diwan menjadi yakin salah satu tempat mencurigakan yang terdapat di peta merupakan ruang bawah tanah yang berada tepat di bawah kantor CV Magnum. Tanpa banyak pikir panjang, Diwan beserta pasukan khusus anti terorisme bersiap-siap untuk menyerang tempat tersebut. Salah satu petugas berhasil meretas kamera CCTV yang ada di CV Magnum, sehingga para teroris tidak menyadari jika para polisi memasuki markas mereka. Diwan beserta pasukannya masuk melalui bagasi belakang, dan mereka berhasil menemukan jalan menuju lorong bawah tanah. Setibanya di ruang bawah tanah, para teroris langsung menyerang petugas dengan membabi buta. Walaupun banyak petugas yang tumbang, namun berkat keahlian khusus yang mereka miliki, para petugas berhasil membumi hanguskan semua teroris yang berupaya untuk membunuh mereka. Setelah melalui beberapa pertarungan, akhirnya Diwan berhasil menemukan tempat persembunyian Maskut. Tanpa rasa berdosa sedikit pun Maskut mengatakan bahwa apa yang ia lakukan hanyalah sekedar bisnis biasa. Yang mana sama-sama kita ketahui, semua para pelaku bom bunuh diri begitu yakin apa yang mereka lakukan adalah sebuah jihad dan akan mendapat balasan surga atas apa yang telah mereka perbuat. Sedangkan pemimpin mereka sendiri menganggap aksi bom bunuh diri hanyalah sekedar bisnis semata, tidak lebih dari itu. Dan orang-orang yang menjadi pelaku bom bunuh diri merupakan orang-orang awam yang sudah dicuci otaknya dengan berbagai macam ideologi sesat sedari dini. Sehingga dengan bodohnya mereka percaya bom bunuh diri merupakan tiket untuk mencapai surga. Dahlah. Diwan yang juga merupakan seorang muslim merasa geram mendengar ideologi sesat yang disampaikan oleh Maskut. Tanpa banyak basa-basi, ia langsung mengeksekusi Maskut. Setibanya di sel tahanan, Diwan menjadi begitu marah karena Hanif sudah tidak ada di sana. Petugas yang menjaga tempat tersebut mengatakan bahwa ada petugas yang membawa Hanif yang katanya ia mendapat perintah dari Diwan. Dan ternyata petugas yang telah membantu Hanif melarikan diri adalah Husna. Tidak lain dan tidak bukan merupakan adik kandung Hanif itu sendiri. Entah apa yang sebenarnya mereka rencanakan, terlihat Hanif berusaha melepas bom yang menempel di dadanya. Sedangkan Husna mengamankan seluruh penumpang agar mengosongkan kompartemen kereta yang mereka naiki. Di sisi lain, para pelaku bom bunuh diri menjadi ketakutan karena bom yang ada pada mereka sudah memberikan kode untuk meledak. Sedangkan mereka belum sampai ke lokasi target. Faktanya, tujuan Hanif mengumpulkan semua pelaku bom bunuh diri bukanlah untuk membantu melakukan aksi terorisme, melainkan untuk membunuh mereka semua tanpa ada yang tersisa satupun.
Tidak lama setelah insiden itu, Diwan beserta pasukannya mendatangi tempat tersebut. Salah satu petugas memberitahunya, ledakan terjadi pada kompartemen kereta nomor 10. Menurut hasil manifest kereta api, ada sekitar 24 orang yang berada di dalam kompartemen. Namun mereka hanya menemukan 23 mayat. Petugas juga menemukan beberapa bangkai bom yang mana bom tersebut persis seperti bom yang pernah mereka temukan di dalam tas Faruk. Selain itu ada penumpang yang memberitahu bahwa seorang petugas wanita berusaha mengevakuasi semua penumpang yang berada di dalam kompartemen depan sebelum ledakan itu terjadi. Di sini akhirnya Diwan menyadari bahwa hanya yang bekerja sama dengan Hanif adalah Husna. Karena hanya Husna lah satu-satunya petugas perempuan anti terorisme yang ikut andil dalam misi tersebut. Hanif is the trigger. Namun masih ada satu pertanyaan yang mengganggu pikiran Diwan. Apa sebenarnya motif dibalik pengkhianatan Husna kepada polisi? Tidak lama kemudian, ia mendapat telepon dari Hanif, yang mana Hanif mengungkapkan kepada Diwan bahwa sebenarnya ia tidak pernah hilang ingatan. Semua aksi yang ia lakukan hanyalah untuk memberi petunjuk kepada polisi mengenai tempat persembunyian kelompok teroris. Tentunya demi melancarkan aksi tersebut, ia mengemasnya dengan sebaik mungkin sehingga para polisi maupun teroris tidak menyadari bahwa semua itu bagian dari rencananya. Mendengar hal itu, Diwan menjadi tambah bingung karena yang ia tahu tujuan Hanif adalah balas dendam kepada polisi, tapi justru ialah yang membantu polisi menemukan markas teroris. Kemudian Hanif menjelaskan pada saat keluarganya diserang oleh sekelompok orang, ia melihat dengan jelas bahwa orang yang telah membombardir tempat tinggal serta membunuh ayahnya adalah Maskud. Setelah peristiwa pembunuhan itu, ia memutuskan bergabung dengan kelompok radikal yang dipimpin oleh Maskud dan mengambil peran penting dalam aksi bom bunuh diri. Namun untuk bertemu dengan Maskud bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, ia menciptakan sedikit permasalahan kecil agar Maskud datang ke Mumbai untuk membebaskannya dari tahanan polisi. Dengan demikian, dirinya tidak perlu lagi bersusah payah untuk membunuh Maskud karena ia yakin para polisi tidak akan pernah memberi toleransi kepada setiap teroris. Mengenai pelaku bom bunuh diri yang ia bunuh di kereta, hal itu terpaksa ia lakukan karena orang-orang tersebut sudah termakan ideologi sesat dari kelompok teroris. Jika dibiarkan tetap hidup, kecil harapan untuk bisa sadar. Mungkin mereka akan tetap melakukan aksi bom bunuh diri, dan jika itu terjadi, akan banyak orang-orang yang kehilangan keluarganya. Hanif tidak mau hal itu terjadi, dan ia tidak ingin apa yang dirasakannya dirasakan oleh anak-anak lain. Oleh karena itu, ia mengumpulkan semua pelaku bom bunuh diri dalam satu kompartemen kereta sehingga tidak ada satupun bom yang tersisa. Setelah mendengar penjelasan dari Hanif, akhirnya Diwan menyadari sedari awal mereka sudah terperangkap di dalam rencana yang telah disusun rapi oleh Hanif. Walaupun demikian, Diwan mengatakan kepada Hanif bahwa polisi akan tetap menangkap mereka dan cerita pun berakhir. Allah Hafiz.